Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada. Yang saya hormati Ketua Direktorat PTS DMPP Dunia, Kak Iman Farus Yuhada. Yang kami hormati Ketua Bidang Teknologi Digitalisasi PTS DMPP Dunia, Kak Raihan Bereski Akbar, serta seluruh peserta dan instruktur hebat pelatihan di Jihab Data Science Advanced Level yang sangat luar biasa. Nah, perkenalkan nama saya Agung Krisna. Dengan penuh rasa bangga dan syukur, saya berdiri di sini untuk menjadi bagian dari closing ceremony yang sangat spesial ini. Nah, hari ini kita semua hadir bukan hanya untuk menutup sebuah program, tapi untuk merayakan perjalanan luar biasa yang telah kita lewati bersama dalam menggali dan memperdalam ilmu data science melalui program DigiHub Advanced Level. Nah, program ini tuh bukan hanya sekedar pelatihan teman-teman, ini adalah pengalaman sebuah proses belajar yang penuh tantangan sekaligus wadah bertumbuh dalam dunia digital yang terus berkembang pesat. Nah, maka dari itu mari kita tutup perjalanan ini dengan penuh semangat dan rasa syukur. Jadikan ilmu dan pengalaman ini sebagai pijakan awal menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang, teman-teman. Nah, sebelum kita melangkah ke langkah yang lebih jauh, dalam rangkaian penutupan acara hari ini, mari kita lihat bersama agenda acara kita, teman-teman. Nah, rangkaian kegiatan yang telah disiapkan ini tidak hanya akan memberikan kesan yang mendalam, tapi juga penuh semangat, inspiratif, dan pastinya menjadi bekal berharga dalam perjalanan kita menjadi seorang data people. Oke? Yang pertama, kita akan mendengar sambutan-sambutan dari Ketua PTSD MPP Dunia dan juga bidang teknologi digitalisasi. Yang kedua kita akan ada games teman-teman. Permainan tebak kata dari emoji ya. Terus juga ada bercerita tentang perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari welcoming party sampai closing ceremony hari ini. Dan juga kita akan mengetahui, saya akan mengumumkan top 10 students beserta honorable mention. Dan yang terakhir adalah apa sih langkah selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan setelah pelatihan ini, teman-teman. Oke, baik. Selamat datang di closing ceremony yang akan kita buka dari sambutan oleh Ketua Bidang Teknologi Digitalisasi. Oke, baik. Langsung aja teman-teman kita akan memasuki sesi pertama dalam rangkaian closing ceremony ini, yaitu sambutan dari Ketua Bidang Digitalisasi Teknologi, Kak Rehan Birski Akbar, sosok yang senantiasa mendorong kemajuan dan inovasi serta berkontribusi besar dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan progresif bagi seluruh pelajar Indonesia di dunia. Dengan hormat kepada Kak Rehan Birski Akbar, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Silahkan, Kak. Terima kasih, Mas Krisna. Terdengar suara saya? Iya, terdengar, Kak. Oke, terima kasih, Mas Krisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam perhimpunan. Pertama-tama yang saya hormati, Mas Fahrus sebagai Direktur Bidang Digitalisasi, lalu ada Mas Krisna sebagai Ketua Pelaksana, dan para peserta dari kegiatan ini yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir dalam acara penutupan pelatihan Data Science level advance pada malam hari ini. Program ini merupakan salah satu inisiatif penting di bawah bidang teknologi digitalisasi PPI Dunia yang sebelumnya telah sukses menyelenggarakan pelatihan pada tingkat beginner, dan alhamdulillah pada hari ini program advance level pun resmi ditutup dengan lancar. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan pada program ini. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada pertama ada Mas Krisna selaku Ketua Pelaksana, lalu Mas Fahru selaku Ketua PTSDM, terus para pemateri yang luar biasa dari ada Kak Brina Gioviani dan Kak Christian Barualam dari Home Credit Indonesia, lalu ada Kak Afdal Putra dari Purwadika Startup and Coding School, serta ada Mas Krisna sendiri dan Mas Dilan dari tim saya sendiri di divisi teknologi digitalisasi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme tinggi sejak awal pendaftaran hingga hari ini.
Untuk teman-teman yang berhasil lulus dalam tes akhir, saya ucapkan selamat dan semoga ilmu yang diperoleh men- dalam kegiatan ini dapat menjadi bekal berharga untuk menunjang karir dan pengembangan diri ke depan. Sekali lagi, Amin. saya atas nama Kepala Bidang Teknologi Digitalisasi mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi segala kontribusi yang telah diberikan. Saya juga mohon maaf jika selama proses kegiatan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rehan atas sambutannya yang begitu membakar semangat dan menggugah semangat kolaborasi. Pesan-pesan disampaikan sangat relevan ya dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bertumbuh, beradaptasi dan berinovasi, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari sosok inspiratif juga yang memiliki peran penting yaitu sambutan dari Ketua Direktorat PTSDM PP Dunia. Beliau dikenal sebagai penggerak utama dalam pengembangan kapasitas pelajar Indonesia di luar negeri, terutama di bidang sumber daya manusia. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat dan penuh semangat Ketua Direktorat PT SDMPP Dunia, Kak Iman Fahru Syuhada. Kepada Kak Iman, dipersilahkan. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam 24 jam, salam SDM unggul ya. Kalau PT SDM kita punya salam khusus. Sebelumnya, mohon maaf, ini masih ada suara yang bocor kalau tidak salah. Oh iya, siap. Oke, sudah. Ya, oke. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan dengan berakhirnya pelatihan Data Science Advance ini, saya dan tim PT SDM ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan semangat belajar yang luar biasa dari seluruh peserta. Pelatihan ini bukan hanya sekedar transfer ilmu ya teman-teman, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam membekali talenta Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Tak lupa pastinya saya ingin mengucapkan secara pribadi terima kasih sebesar-besarnya kepada para tutor yang telah membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman luar biasa sepanjang eh, pelatihan ini. Dedikasi dan kesabaran teman-teman para tutor kami ini sangat semua dalam membimbing peserta adalah kunci keberhasilan program ini. Em, Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit ya beberapa achievement yang memang kalau bisa saya menilai itu sangat inovatif ya dan di luar prediksi atas kesuksesan program kerja ini. Alasan kenapa PTSDM memiliki bidang teknologi digitalisasi yang berfokus ke data science itu mempunyai misi utama yaitu mencegah talent gap dan skill gap Indonesia dengan negara lain. Kami percaya keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini akan menjadi bekal berharga untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu mendorong inovasi dan yang paling penting menjembatani skill gap dan talent gap yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa kita dibandingkan negara-negara lain. Pastinya kita tidak berharap, pastinya kita berharap kalau pembelajaran tidak berhenti sampai sini. There are a lot of things yang kita sebenarnya belajar dalam pengalaman sangat berharga ini, maupun dalam bidang ini ataupun bidang lainnya ya. Salah satunya adalah yang insya Allah yang mungkin kita bisa lanjutkan, tapi balik lagi tergantung ke kepengurusan berikutnya, yaitu pengintegrasian atau sistem ya, membuat sistem di mana ada hulu dan hilir. Jadi kalau misalkan kita provide pelatihan, at the end of the day kita juga provide tempat misalkan untuk magang, untuk mengimplementasikan pelatihan tersebut lah. Dan seberjalannya pelatihan ini yang alhamdulillah sudah berjalan 7 sampai 8 bulan dari level beginner ke level advance dengan total peserta pendaftar itu sekitar 600 lebih ya teman-teman. Dan kalau saya hitung itu sudah ada 30 plus sesi, mungkin jauh lebih dari itu, bisa 50 ke atas exactnya. Em, itu gabungan ya dari yang beginner sampai yang advance. Di sini terlihat antusiasmenya itu sangat tinggi. Jadi kita malah terdorong untuk lebih memprovide lebih mendalam gitu ya. Salah satunya yang tadi tempat untuk mengimplementasikan pelatihan ini. Lalu along the way kita juga sudah
bertemu salah satu partner kita, yaitu pemain data science terbesar di Indonesia, yaitu di QLab ya, bagi teman-teman yang tahu. Sebenarnya ini baru tip of the bird ya, maksudnya belum maksimal banget karena memang last minute teman-teman kita mendapatkan partner ini. Tapi at the end of the day, kita harus bangga dan kita harus excited akan peluang yang akan bisa kita lanjutkan ke depannya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman pengurus PTSDM yang masih ingin berkontribusi ke negara melalui PP Dunia, eh, bisa banget ya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi ke depannya. Apalagi dengan partner kita di QLab, mungkin dalam diversifikasi guru dan tidak hanya dalam di QLab, maksudnya ada partner companies lain seperti yang sudah kita laksanakan juga seperti Home Credit Indonesia, Purwadika, dan ke depan tuh saya sebenarnya membayangkan kalau kita bisa dari Shopee, dari Zurich Insurance, dari BP dan sebagainya, karena memang apa ya kalau kita bilang itu sangat diverse company-nya yang sudah berchannel atau sudah berkoneksi dengan PTSDM PP Dunia. Dan pastinya sangat menarik ya kalau misalkan kita bisa belajar secara langsung pengolahan data sesuai dengan tuntutan dari industri masing-masing. Ini sebenarnya gambar the next big picture ya teman-teman. Karena kita waktu juga sudah sangat sedikit, kurang lebih 1 bulan, 1 bulan 2 bulan. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah senantiasa mendukung program kerja PTSDM. Tidak hanya ini ya, saya notice beberapa nama yang memang selalu aktif dalam webinar kita dan sebagainya. Harapannya untuk terus bisa mendukung PTSDM ke depannya, mensupport dan memberikan ide-ide ke depannya ya. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, karena memang misi besar, visi besar kita adalah menciptakan talenta unggul dan menggerakkan masa depan gitu ya. It's like driving the future, intinya seperti itu. Terakhir, mari kita terus belajar. Pastinya jangan pernah berhenti belajar, never stop learning, berkembang dan berkontribusi. Karena masa depan Indonesia ada di tangan para talenta unggul seperti teman-teman semua. Gitu. Pastinya kita sebelum saya tutup closing remark ini, at the very last minute itu memang ada program kerja yang masih ada ya dari beberapa bidang, salah satunya sertifikasi. Nah, ini coba saya ingin promosikan ke teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini. Untuk sertifikasi memang belum berbasis ke data science ya teman-teman, namun lebih ke general career yaitu risk management. Dan saya lupa satunya apa. Eh, Namun untuk pelatihan sendiri, Kak, teman-teman juga sudah lihat ya yang di beasiswa di Kilab itu memang banyak pelatihan-pelatihan di 65 plus modul yang setelah jika diselesaikan dengan baik itu bisa mendapatkan sertifikat gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya bisa kita manfaatkan sekarang. Jadi harapannya teman-teman untuk bisa terus belajar, terus berkembang, terus beradaptasi, dan terus berkontribusi kepada negeri. Sekian dari saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Tidak pernah saya tidak apa ya, it's beyond my expectation, way beyond my expectation, it's beyond everyone's expectation actually. Dari tim kabinet pun juga sangat-sangat bangga ya. Cuman tidak lah nanti untuk apa emosionalnya itu nanti ke penutupan PTSDM nggak di sini ya. Cukup sekian, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Krisna. Oke, baik, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Kak Iman atas pesan yang inspiratif dan penuh makna. Nah, melalui sambutan tadi, kita diingatkan kembali teman-teman akan pentingnya komitmen dalam proses belajar, membangun jejaring yang positif, serta kontribusi nyata yang bisa kita berikan bagi bangsa, terutama melalui bidang teknologi dan juga data. Oke, baik. Oke, sekarang waktunya kita bersenang-senang sejenak. Kita akan main tebak kata dari gambar atau emoji, teman-teman. Teman-teman akan diberikan waktu 15 detik setiap pertanyaan untuk menjawab dan jawaban yang telah teman-teman peroleh bisa langsung di-share lewat kolom chat. Ya, teman-teman ya, lewat kolom chat. Kita akan tahu siapa yang paling cepat menjawab dengan benar dan kreatif di setiap pertanyaan. Oke, teman-teman? Saya siapkan dulu untuk timernya. Set, set. Oh, sorry. Benar, benar, benar. Set, set.
Oke, siap teman-teman? Saya mau buka ini dulu, saya mau buka chatnya. Oke, siap nggak? Coba teman-teman bisa bisa ketik siap di kolom chat kalau misalnya memang siap. Siap Kak? Oke, mantap. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Ntar, kok gini? Oke, kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Ding 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 ding. Oke, ini tebak nama kota teman-teman. Kota di mana? Kota di Indonesia. Jadi ini kotanya kota di Indonesia ya teman-teman ya. 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Oke, jawabannya adalah ding 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 ding. Sorong teman-teman. Oke, siapa nih yang menjawab paling cepat dan yang benar teman-teman ya? Jadi ada yang ada apa keduanya ya teman-teman ya, cepat dan juga benar, paling cepat dan benar gitu. Oke, ada dari Kak Ananda Tarisa Salsabila benar ya teman-teman ya. Sorong. Karena bisa sorong? Coba kita lihat lagi. Jadi ini itu adalah emoji sore teman-teman. Sore. Terus ini O, terus ini NG. O digabung dengan NG kan ong. Jenis-jenis soreong. Sorong gitu. Oke. Oke. Next teman-teman. Ding 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 ding. Ding. Oke, soal yang kedua masih tetap sama teman-teman. Tebak nama kota. Oke, waktu sudah habis teman-teman. Mari kita lihat jawabannya ya. 3, 2, 1. Ding 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 ding. Jawabannya adalah kota Magelang, teman-teman. Oke, kita bahas ya. Kenapa bisa Magelang? Nah, jadi di sini itu terpotret seorang ibu, teman-teman. Jadi ibu itu juga ada punya istilah lain, ada bunda, ada juga mama, ada juga mami dan lain sebagainya. Nah, kita kita coba satu persatu nih. Oh, misalnya terus di sini gelang gitu. Ya udah Magelang jadinya gitu. Oke, baik. Jawabannya adalah Magelang dan kita lanjut lagi. Oh ya, jawaban paling cepat ya. Jawaban tercepat adalah Kak Ananda lagi. Kak Ananda Tarisa Salsabila lagi. Jawabannya benar ya Kak ya, Magelang. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Ding 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 ding. Oke. Nah, ini new itu bahasa Indonesianya apa gitu. Nah, itu. Itu clue-nya ya, teman-teman ya. Oke, saya mulai timernya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah teng neng 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 neng. Pekanbaru, teman-teman. Oke, kenapa bisa Pekanbaru? Kita lihat lagi ya. Ini ada 7 hari. 7 hari berarti minggu. Minggu nama lainnya juga bisa pekan ya, teman-teman ya. Salah satu pekan atau satu minggu. Terus di sini ada new. Bahasa Indonesianya apa? Baru. Berarti pekan baru gitu, teman-teman. Pekanbaru. Oke. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Oh, maaf. Yang paling cepat selalu lupa. Yang paling cepat menjawab adalah Kak Rasyad Bima Satya. Selamat ya Kak ya, menjawab dengan cepat dan juga benar. Pekanbaru. Oke. Soal selanjutnya teman-teman. Oke, di sini adalah tebak nama negara teman-teman. Oke, tebak nama negara di dunia. Oke, 3, 2, 1. Saya hitung mundur 15 detik. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, teman-teman, waktu sudah habis. Mari kita lihat jawabannya ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Belanda, teman-teman. Oke, siapa yang menjawab dengan benar? Oke, ada Kak Rahmat Ramadan Laska. Benar ya, Belanda. Nah, di sini kita bahas nih, kenapa bisa Belanda. Ini ada bel, teman-teman. Bel ditambah AN berarti belan. Terus ini ada kuda. Kuda yang ku-nya itu dihapus, berarti hanya tinggal da. Berarti Belanda.
Da gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Soal yang selanjutnya teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke, tiga, dua, satu. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Ding, ding. Oke, jawabannya adalah ding, 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 ding. Monaco, teman-teman. Oke, yang menjawab paling cepat dan juga benar adalah Kak Rasyad Bima Satya. Monaco, betul ya, teman-teman ya. Kenapa bisa Monaco? Di sini kita punya gambar Monas. Terus ini ada tambahan kok, Monasco. Yang paling mendekati nama negaranya adalah Monaco, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ya, teman-teman ya. Ting, 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 ting. Oke, saya mulai timernya dan dalam hitungan 15 detik, teman-teman silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Kita akan lihat jawabannya. Ting, 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 ting. Jawabannya adalah Nepal, teman-teman. Oke, yang menjawab dengan cepat, yang paling cepat dan juga benar adalah Kak Rahmat Ramadan Laska lagi ya. Berarti skornya masih sama ya antara Rahmat Ramadan Laska dengan Kak ini Kak Ananda Tarisa. Oke, skornya sama ya, dua sama gitu. Oke, soal selanjutnya nih teman-teman nih. Siap? Oke, tiga, dua, satu. Ting, 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 ting. Oke, masih tebak nama negara teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis, teman-teman. Mari kita lihat apa jawabannya. Ting, 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 ting. Oke, jawabannya Jamaika ya, teman-teman ya. Siapa nih yang menjawab dengan benar? Kak Maulana Hanif Al-Fakih. Benar ya? Benar. Jamaika dan juga yang paling cepat. Oke, soal selanjutnya nih, teman-teman. Kalau ada ya. Harusnya sih ada. Oke, ada. Mungkin soal ini soal terakhir ya, teman-teman ya. Enggak, belum. Belum soal terakhir. Dua terakhir. Oke, silahkan, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah teng neng 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 neng. Kanada, teman-teman. Siapa nih yang menjawab Kanada dengan cepat? Ada Kak Rasyad Bima Satya. Oke. Oke, untuk yang kedua kalinya ya, Kak ya, benar. Karena bisa Kanada, di sini ada tulisan K dan di sini ada bisa lagu, bisa juga nada, teman-teman. Nah, yang paling cocok adalah Kanada gitu. Ya udah, nama negaranya adalah Kanada. Oke? Soal selanjutnya, teman-teman. Ting 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 ting. Ting. Oh, belum terakhir nih, belum terakhir. Oke, silakan teman-teman. Ini apa nih? Ini namanya rope. Dalam bahasa Inggrisnya rope ya. Tapi dalam bahasa Indonesianya apa? Nah, itu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah teng neng 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 neng. Italia. Oke, siapa nih yang menjawab dengan benar dan paling cepat adalah Kak. Sebenarnya yang paling menjawab dengan cepat itu Kak Ismail. Tapi yang benar itu adalah Kak Rahmat Ramadan Laska lagi ya, teman-teman ya. Italia. Italia benar, tapi yang kita lihat juga dengan benar, teman-teman. Oke. Baik, Kak Rahmat Ramadan Laska udah yang paling tinggi ya, apa pencapaiannya gitu, tiga kali benar dan yang paling cepat gitu. Oke, oke. Soal selanjutnya teman-teman, ding 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 ding. Oh ini soal terakhir. Nah ini baru soal terakhir. Nah, oke, silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Ding 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 ding. Oke, jawabannya adalah ding 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 ding. Kamboja, teman-teman. Oke, siapa nih yang menjawab dengan benar?
ya, negara Kamboja. Oke, Kak Rahmat Ramadan Laska lagi ya, yang keempat kalinya nih teman-teman nih. Beliau menjawab dengan benar. Kamboja. Nah, kenapa bisa Kamboja, teman-teman? Di sini ada jam, ya, jam yang J-nya itu diganti dengan K, berarti kam. Terus di sini ada bola, bola yang dimana L-nya itu diganti dengan J, berarti boja. Berarti di sini adalah Kamboja, teman-teman. Seperti itu. Oke. Ding 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 ding. Oke, baik teman-teman. Oke, di sini kita akan mendengar sedikit ya tentang apa sih perjalanan kita, maksudnya kayak bagaimana perjalanan kita dalam pelatihan kita hari ini, teman. Kita yang sudah kita lewati. Oke, jadi tak terasa teman-teman kita telah sampai di penghujung perjalanan pelatihan Data Science Advanced Level ini. Nah, selama beberapa minggu terakhir kita telah melewati 15 modul pembelajaran tingkat lanjut atau Advanced Level, di mana modul-modul ini menantang logika kita, mengasah ketelitian kita, dan menguji kesabaran. Mulai dari apa? Mulai dari eksplorasi data, terus ada juga machine learning hingga evaluasi model prediktif, teman-teman. Nah, setiap sesi adalah bagian dari puzzle besar yang kini mulai terlihat bentuknya. Nah, kami para instruktur menyaksikan langsung nih bagaimana teman-teman berjuang begadang demi menyelesaikan proyek, berdiskusi antusias meski sudah larut malam, hingga mencoba dan gagal, lalu mencoba lagi. Nah, ujian tengah dan ujian akhir ini bukanlah sekedar penilaian, tapi cermin dari seberapa besar usaha dan konsistensi teman-teman. Dan hari ini, teman-teman semua yang hadir di sini adalah mereka yang telah membuktikan bahwa komitmen, ketekunan, dan semangat belajar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kami bangga, sangat bangga teman-teman, karena lebih dari sekedar peserta pelatihan, teman-teman adalah rekan belajar kami. Kami belajar dari semangat teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan kritis teman-teman. Dan dari setiap progres yang teman-teman capai. Oke? Terima kasih telah mempercayakan perjalanan ini bersama kami. Perjalanan kita mungkin berakhir di sini, tetapi dampaknya akan terus hidup dalam langkah-langkah teman-teman selanjutnya. Oke, menurut teman-teman, apa sih modul yang paling sulit? Yang mana nih modul yang paling sulit? Coba, saya pengen cari tahu nih di kolom chat ya. Jadi teman-teman share di kolom chat modul mana yang paling sulit. Apakah modul yang membahas tentang supervised learning? Sorry, sorry, sorry. Apakah apakah oke? Apakah modul yang membahas tentang machine machine learning atau bahkan mungkin modul-modul di awal kayak statistika dan juga Python gitu teman-teman. Oke, boleh nih. Kalau misalnya ada satu aja yang mau curhat nih, Kak, kok modul yang ini saya rasa paling sulit ya, yang menurut teman-teman sulit ya. Nggak apa-apa, share aja di kolom chat ya. Modul 14. Modul 14 itu yang mana? Oh, yang ini ya teman-teman ya, yang deep learning ya. Modul 14 tentang deep learning. Iya, iya. Nah, makanya itu, kenapa sih pas application of deep learning itu saya sediakan link, bukan sediakan, saya sediakan notebook yang isinya itu adalah kode-kode yang udah lengkap. Jadi kita nggak ngetik lagi dari awal, kita nggak ngoding lagi dari awal. Karena kalau misalnya saya ngoding lagi dari awal, itu runningnya lama. Sama kayak Kak Nugraha ya. Kalau Kak Nugraha tuh sampai 3 jam, teman-teman. Kalau saya kemarin tuh 2 jaman ya. Jadi bener-bener lama banget, teman-teman, gitu lah. Nah, jadi oke, menurut Kak Nugraha modul 14 ada yang paling sulit dan saya akui untuk materi deep learning itu sangat sedikit dibahas ya. Bahkan hanya ada 2 modul. Padahal deep learning itu lebih luas. Dia lebih luas kaitannya dengan daripada supervised dan juga unsupervised learning. Jadi saya juga setuju dengan Kak Nugraha kalau misalnya modul 14 yang sulit. Karena saya juga akui sulit, teman-teman, gitu. Oke, baik. Setelah kita tahu nih modul mana yang paling sulit, saya pengen tanya lagi nih teman-teman, modul mana yang paling mudah? Nah, tadi kan modul yang paling sulit ya. Sekarang modul yang paling mudah, teman-teman. Mungkin bisa bisa disertakan ini ya, keterangan misalnya kayak modul modul 8 apa gitu, nama modulnya gitu. Biar biar saya ingat lagi. Soalnya saya juga lumayan lupa untuk judul-judul modulnya apa aja, teman-teman. Oke, boleh di-share di kolom chat, teman-teman. Satu aja. Enggak apa, satu aja. Modul yang paling mudah nih.
Apakah modul pertama atau modul kelima mungkin EDA? Atau bahkan modul-modul yang hanya membahas tentang teori-teori tanpa praktek. Nah, itu juga mungkin teman-teman merasa itu mudah ya teman-teman ya dibandingkan dengan modul-modul yang ada prakteknya gitu. Oke, satu aja teman-teman. Kalau misalnya kita udah punya satu, oke modul satu ya, betul. Karena karena di modul modul satu itu juga merupakan modulnya kita memperkenalkan Python ke teman-teman. Jadi kita ngoding itu hanya belajar basic-basicnya aja, nggak nyampe kompleks kayak machine learning dan juga EDA dan lain sebagainya. Nah itu di modul satu tuh kita ini teman-teman kita belajar aritmatika juga, misalnya kayak variabel, terus juga tipe data, kan itu kan lumayan kayak sederhana ya. Oh ya udah, kalau misalnya tipe datanya ini dia kayak gini, terus karakteristiknya seperti ini gitu kan. Terus kita juga mulai mulai mengenal apa ya di modul pertama itu kayak kayak sorting sorting tabel misalnya tabelnya mau diurutkan dari yang paling besar atau yang paling kecil dan lain sebagainya. Nah, itu saya juga setuju ya dengan Kak Prita kalau misalnya ada beberapa dari teman-teman yang menganggap kalau modul yang pertama itu merupakan modul yang paling mudah karena memang kita tujuan untuk modul pertama itu adalah memperkenalkan Python sebagai bahasa pemrograman yang akan kita gunakan di pelatihan ini, gitu. Oke, teman-teman. Oke, rekan-rekan peserta di Jihab yang luar biasa, kita telah sampai di momen yang sangat dinanti-nantikan. Saatnya kita mengumumkan 10 peserta terbaik dari pelatihan di Jihab Data Science Advanced Level. Nah, selama beberapa minggu ini kita semua telah belajar bersama ya teman-teman ya, bertukar ide dan menyalami dunia data science yang menentang namun sangat menarik teman-teman. Dan dari seluruh peserta yang luar biasa ini, ada 10 nama yang berhasil mencatatkan performa terbaik mereka berdasarkan penilaian dari ujian tengah, tulis dan praktek, serta ujian akhir tulis dan praktek. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dapat spoiler di WhatsApp ya, ada salah satu dari teman-teman yang nge-share urutannya. Sebenarnya itu nggak terlalu tepat karena ada beberapa nama yang tidak termasuk di dalam spoiler itu. Nah, jadi sekarang adalah kita mengetahui dengan benar dan dengan tepat siapa aja sih yang mendapat 10 teratas gitu, teman-teman. Oke? Oke, kita mulai dengan urutan dari belakang ya, dari peringkat 10. Oke, peringkat 10 kita ada Kak Bisma Rido Pembudi. Ya, selamat ya Kak Bisma setelah mendapatkan peringkat ke-10 ya. Peringkat ke-10 maksudnya urutan ke-10 peserta terbaik gitu. Dengan nilai yang wow gitu, di atas 95 kalau nggak salah. Oke, peringkat ke-9 kita ada Kak Muhammad Rida Syurgawi. Selamat ya Kak Rida sudah mendapatkan peringkat ke-9. Oke, selanjutnya adalah peringkat ke-8, teman-teman. Atas nama Kak Vika Afhamul Fusca. Oke, maaf kalau misalnya ada salah sebut nama ya, teman-teman ya. Terus di peringkat ke-7 kita ada Kak Agnes Widi Rosalina. Oke, selamat kepada Kak Agnes Widi Rosalina telah mendapatkan peringkat ke-7 atau top 7 ya, top 7 student dari pelatihan ini. Oke, top 6 ya. Itu ada Kak Rista Ardi Priyatama. Selamat kepada Kak Rista telah menjadi peringkat ke-6 dengan peringkat ke-6 siswa terbaik di pelatihan ini. Oke, kita akan mengetahui top 5 ya. Dimulai dari Kak Nugraha Akbar Nurrahmat. Oke. Selamat kepada Kak Nugraha telah menjadi peringkat ke-5. Dan selanjutnya kita akan mengetahui siapa siapa sih peringkat keempatnya. Oke, peringkat keempat ada atas nama Kak Ismail Faruqi. Selamat kepada Kak Ismail sudah mendapatkan peringkat keempat atau urutan keempat peserta terbaik ya. Oke, sebelum saya mengumumkan top 3-nya, saya pengen disclaimer dulu kalau di poster pendaftaran itu ada tertulis top 3 student akan mendapatkan cashback sebesar 90% dan itu akan direalisasikan teman-teman. Nah, jadi kepada top 3 yang akan saya umumkan hari ini. Nanti setelah pelatihan, setelah closing ceremony akan saya kontak
ya teman-teman ya untuk dibagikan cashbacknya. Oke? Nah, siapa siapa aja sih yang mendapatkan cashback 90% ini? Oke, kita akan mengetahui sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Dimulai dari urutan ketiga ya. Dan saya yakin, sorry, dan saya yakin di urutan ketiga ini teman-teman kenal ya, sangat kenal. Ya, 3, 2, 1. Ding 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 ding. Ding. Selamat kepada Kak Risyad Ihsanul Akmal telah memperoleh peringkat ketiga dari pelatihan ini. Nah, jadi Kak Risyad inilah yang memberikan materi mengenai ini teman-teman, project presentation yang telah kita lalui kemarin. Nah, jadi kemarin itu ada sesi project presentation. Nah, beliau atau kakaknya ini yang mendapat peringkat ketiga, teman-teman. Oke, selamat juga telah mendapatkan cashback 90%. Oke, urutan kedua nih, teman-teman, top 2-nya kita. Oke, top 2-nya kita adalah ting 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 ting. Kak Rahmat Ramadan Laska yang menjawab 4 kali benar ya, 4 kali benar dan tercepat pas tadi di sesi permainan gitu. Tapi nggak mempengaruhi nilai teman-teman. Nilainya tetap gitu. Oke, selamat juga kepada Kak Rahmat Ramadan Laska sudah mendapatkan cashback sebesar 90%. Oke, oke urutan yang aduh, urutan yang pertama menjadi peringkat yang pertama adalah Kak Oke, Kak Muhammad Alam Raffi dan ini juga tertera ya teman-teman ya di spoiler di grup WhatsApp kalau Kak Muhammad Alam Raffi ini mendapatkan peringkat yang paling pertama. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat nilainya beliau itu untuk yang ujian tulis tengah dan ujian tulis akhir itu keduanya dapat 100 ya. Keduanya dapat 100 dan itu nggak ada campur tangan dari instruktur. Apa maksudnya emang pure nilai dari pilihan ganda. Tapi untuk ujian tengah prakteknya beliau outstanding teman-teman. Karena apa? Karena banyak tambahan-tambahan tambah-tambahan yang Kak Muhammad Alam ini tambahin. Terus juga visualisasinya beda. Itu lebih bagus lagi. Dia menggabungkan konsep antara yang diagram batang dengan diagram eh, line chart teman-teman atau diagram garis. Nah, jadi lumayan menarik, makanya dapat 100 gitu teman-teman. Oke? Oke. Nah, apakah hanya sampai di top 10 aja, teman-teman? Tidak. Sekarang kita akan mengumumkan nih penghargaan honorable mention. Nah, ini yang tidak tertera di spoiler di grup WhatsApp. Nah, maksudnya honorable mention ini apa, teman-teman? Nah, jadi honorable mention ini adalah orang-orang yang semangat bertanya ya. Semangat bertanya, menjawab pertanyaan, dan turut menciptakan suasana belajar yang interaktif serta menyenangkan, teman-teman, selama sesi belajar mengajar berlangsung. Oke, oleh karena itu, kami dengan bangga mempersembahkan penghargaan honorable mention pertama kepada, ini udah jelas sih, kepada Kak Prita Arianti. Oke, selamat Kak Prita Arianti telah mendapatkan penghargaan honorable mention dari pelatihan di JHAP Data Science. Dan akan ada 3 orang teman-teman. Jadi selain Kak Prita, ada juga kakak yang lain ya. Oke, peserta kedua yang mendapatkan penghargaan honorable mention adalah ting 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 ting. Selamat kepada Kak Alamanda Katarika. Oke. Selamat ya Kak Alamanda telah mendapatkan penghargaan honorable mention. Dan kalau misalnya teman-teman notice Kak Alamanda dan ada juga Kak Prita ini setiap modulnya itu selalu tidak pernah terlambat teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya linknya itu dibagikan 30 menit sebelum meeting, maka ya mereka akan masuk di menit ke 45 atau bahkan pada saat link tersebut dibagikan teman-teman gitu. Nah, jadi apresiasi sangat besar kepada Kak Alamanda dan juga Kak Prita ya. Oke, selanjutnya, oke ini ada kita akan mengetahui orang terakhir yang mendapatkan penghargaan honorable mention dan saya yakin ini mungkin eh, kakak yang ini tuh tidak terlalu aktif di sesi meeting, tapi dia aktif di WhatsApp, di grup WhatsApp, ya. Baik itu menjawab pertanyaan maupun bertanya, oke? Baik, honorable mention terakhir atau yang ketiga adalah selamat kepada Kak
Kak Deba Lauda. Oke. Jadi Kak Deba Lauda ini emang emang tidak terlalu menonjol di bagian sesi teman-teman. Maksudnya mungkin setiap meeting beliau jarang hadir, tapi ketika ketika diikuti dengan grup WhatsApp, ada diskusi di grup WhatsApp, beliau membantu menjawab dan juga eh, bertanya dengan aktif teman-teman. Nah, jadi kita perlu kasih apresiasi di situ. Oke, selamat kepada Kak Deba Lauda telah mendapatkan honorable mention di pelatihan data science ini. Oke, oke, baik teman-teman. Jadi, oh ya, selamat, oke, ulang. Selamat sekali lagi teman-teman kepada seluruh peserta yang telah memberikan yang terbaik dan bagi yang belum disebutkan hari ini, jangan berkecil hati ya. Perjalanan kita di dunia data science itu masih panjang teman-teman. Dan ini baru permulaan dari kisah sukses kalian, kisah sukses teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi langkah selanjutnya. Nah, eh jadi, apa sih langkah selanjutnya yang akan yang bisa saya kasih rekomendasi setelah selesai pelatihan ini? Nah, jadi sebelum kita menutup sesi hari ini, izinkan saya sebagai instruktur itu menyampaikan beberapa referensi penting yang bisa teman-teman manfaatkan untuk terus mengasah kemampuan baik dari sisi hard skill maupun soft skill sebagai seorang data scientist. Nah, pertama Kaggle, teman-teman. Nah, Kaggle ini ibarat teman bermainnya para data scientist. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan berbagai dataset, ikut kompetisi, atau sekedar belajar lewat notebook dari praktisi di seluruh dunia. Nah, cocok banget buat teman-teman untuk melatih kemampuan teknikal sekaligus belajar dari studi kasus yang nyata, teman-teman. Yang kedua, kita punya LinkedIn. Nah, jangan remehkan kekuatan personal branding dan jejaring profesional. Ya, jadi LinkedIn itu bukan cuma tempat untuk cari kerja aja, tapi juga sarana untuk berbagi insight, membaca artikel, dan membangun koneksi dengan sesama data scientist atau bahkan HR atau recruiter, teman-teman. Nah, ini akan mengasah soft skill, komunikasi, dan profesionalisme, teman-teman. Oke? Yang ketiga, kita punya YouTube. Udah pasti. Jadi dari tutorial Python, visualisasi data, sampai deep learning, itu semua ada di YouTube, teman-teman. Nah, banyak channel-channel yang membahas topik-topik berat dengan cara yang ringan, dan cocok untuk visual learner yang suka belajar lewat video. Oke, keempat, kita punya Stack Overflow. Nah, kalau teman-teman stuck ngoding atau error saat eksplorasi data, Stack Overflow adalah penyelamat. Nah, ini platform diskusi terbesar, teman-teman. Platform diskusi developer terbesar di dunia. Jadi teman-teman bisa sering baca jawaban orang dan lama-lama teman-teman juga akan terbiasa berpikir kritis dan tepat dan cepat untuk memecahkan masalah. Oke, yang kelima dan yang terakhir adalah komunitas data science. Ini bisa apa aja ya, nggak hanya data science Indonesia. Nah, mulai dari mana? Mulai dari Instagram, bisa Telegram, sampai Discord. Nah, jadi ada yang rutin, ada yang webinar, ada juga yang diskusi soal karir, bahkan ada juga yang suka-suka bagi info job dan juga magang. Nah, salah satunya adalah, maaf, salah satu yang paling bagus itu adalah dari PPI Dunia. Nah, jadi di PPI Dunia ini sering mengadakan workshop dan juga pelatihan-pelatihan lain selain data science dan juga webinar-webinar yang membahas tentang karir. Baik itu mungkin bukan hanya karir data science, teman-teman, tambah juga karir di bidang lain, di profesi lain. Nah, teman-teman, kalau kalau misalnya mau punya dua atau tiga jalan atau tiga target atau tiga karir yang berbeda, teman-teman bisa cari tahu lebih dalam di info-info yang sudah ada di Instagram PPI Dunia, ya, dan juga PTSDM PPI Dunia, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, oke, selanjutnya kami ingin mengingat kembali ya mengenai tahapan proyek yang dilalui oleh seorang data people untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skillnya. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pembuatan project, kita tuh bebas memilih sumber data dari mana saja. Namun tentu saja sangat disarankan untuk menggunakan data dari platform terpercaya seperti Kaggle. Nah, kemudian kita bisa mengimplementasikan tahapan CRISP DM menggunakan platform apa? Google Colab, lalu menyusun executive summary sebagai ringkasan analisis, serta mempublikasikan hasil project ke
GitHub maupun LinkedIn, atau mungkin media publikasi lain, misalnya kayak Medium. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa setiap peserta tidak hanya belajar tetapi juga telah siap menunjukkan hasil karyanya kepada dunia. Nah, kita udah praktek kemarin ya teman-teman ya di ujian akhir praktek atau proyek akhir kemarin itu kita berhasil mengupload proyek pertama kita atau proyek dari data science itu di LinkedIn. Nah, itu juga merupakan salah satu penerapan kita mengolah data dari awal hingga akhir. Nah, kita ambil datanya dari Kaggle, terus diolah melalui stage 1, stage 2, dan juga stage 3. Ada EDA dulu, terus ada data pre-processing, lalu ada data modeling. Nah, itu kan dari awal sampai akhir sudah selesai ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita benar-benar menutup rangkaian acara hari ini, ada satu momen yang penting dan tidak boleh kita lewatkan, yaitu sesi dokumentasi sebagai bentuk kenang-kenangan atas perjalanan luar biasa kita selama pelatihan ini, teman-teman. Nah, ayo, teman-teman, mari kita bersiap untuk foto bersama. Pastikan kamera teman-teman sudah menyala, posisi terbaik sudah diambil, dan tentu saja hadirkan senyum terbaik teman-teman. Nah, karena senyum itu bukan hanya memperindah wajah, tetapi juga bisa memancarkan semangat dan kebahagiaan kita sebagai bagian dari perjalanan hebat di DigiHub Data Science Advanced Level. Oke, teman-teman? Oke, baik. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang bisa untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan kamera, teman-teman. Ini juga merupakan meeting kita terakhir ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk foto bersama. Oke, wih udah banyak ya yang open cam. Oke, saya tunggu ya teman-teman ya. Ada tuh dua, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, dua, 10. Oh, bentar. Oh, ada juga di. Oke, oke, oke. Nah, jadi saya pengen foto di bagian yang pertama dulu ya, di bagian yang pertama. Oke, baik. Oke, peserta di bagian pertama, tolong siap-siap ya. Kita akan melakukan sesi foto dalam hitungan mundur dari 3. Saya mulai. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman, yang di bagian pertama. 3, 2, 1. Oke, sekarang saya pindah ke bagian kedua. Oke, siap? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, Tenet. Saya alihkan lagi ke ke PowerPoint. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah sampai di penghujung rangkaian pelatihan di Jihab Data Science Advanced Level. Dari awal hingga hari ini, kita telah melalui banyak hal bersama, mulai dari pemaparan materi yang luar biasa, sharing pengalaman yang menginspirasi, hingga interaksi yang penuh semangat dari teman-teman peserta. Nah, tak lupa rasa hormat dan apresiasi kami sampaikan kepada para pembina dan pimpinan PB Dunia yang telah memberikan motivasi dan arahannya. Kehadiran teman-teman semua membuat pelatihan ini lebih bermakna dan berkesan. Nah, karena dunia data science adalah dunia yang terus berkembang, maka semangat belajar kita juga tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Jadikan ini awal dari perjalanan teman-teman yang panjang untuk terus tumbuh dan berkarya ya. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan kontribusinya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, terus berkembang, dan jadilah talenta digital yang membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa, teman-teman.